Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ronald Surya Utama dari kelas 2024E dengan NIM akhir 131. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah study case yang akan saya hubungkan dengan materi psikologi industri, yaitu persepsi dan pengambilan keputusan individu dalam sebuah perusahaan. Di sini saya mengambil kasus sebuah perusahaan pesawat Airbus yang terjadi laka sebanyak 2 kali. Yang pertama Lion Air pada tahun 2018 dan Ethiopia Airlines pada tahun 2019. Awal terciptanya pesawat Boeing ini Boeing 737 MAX ini tercipta pada awalnya tahun 2019. Kompetitor Boeing yaitu Airbus meluncurkan pesawat baru dengan tipe A320neo. Pesawat ini diklaim lebih irit dari segi konsumsi bahan bakar dan lebih murah dari segi operasionalnya. Dan kondisi ini pasar merespon dengan sangat positif dan antusias. Banyak perusahaan berbondong-bondong beralih dari Boeing menuju Airbus. Lama-kelamaan Airbus semakin ditinggalkan dan penjualan menurun dibandingkan dengan Airbus. Lalu Airbus menyikapi hal ini yaitu dengan membuat terobosan baru atau strategi baru untuk menyusul ketertinggalan penjualan mereka. Ada dua cara. Yang pertama yaitu membuat konsep baru dari nol atau memodifikasi pesawat 737 yang lamanya itu yang diciptakan pada tahun 1960-an. Karena tuntutan waktu dan biaya, akhirnya manajemen Boeing memilih memodifikasi pesawat 737 dengan beberapa tambahan teknis. Contohnya ditambahkan mesin yang lebih baru, yang lebih ngirit. Mesin ini ukurannya lebih besar. Awalnya mesin ini berbentuk silinder, namun di bawahnya itu bentuknya jadi agak terpotong, jadi tidak lingkaran bulat, tapi yang bawah itu ada semacam bentuk yang dipangkas agar mesin tersebut bisa menyesuaikan bodi 737 yang lama. Itu bodinya lebih rendah dari permukaan tanah. Lalu mesin besar ini posisinya ditaruh agak depan dari posisi 737 semula. Nah, kondisi ini memicu perubahan aerodinamika pesawat itu sendiri. Nah, aerodinamika pesawat ini dengan mesin baru ini ketika terbang lebih sering condong ke atas karena distribusi beban dan aerodinamikanya yang disebabkan pemasangan mesin baru tersebut menjadi berubah. Nah, untuk mengakali hal ini, manajemen Boeing agar waktunya lebih cepat dan lebih murah itu mengakali dengan dipasangnya software MACS atau Maneuvering Characteristic Augmentation System. Sistem ini bekerjanya ketika badan pesawat menukik ke atas terus, sistem ini otomatis dipaksa untuk turun ke bawah sehingga hidung pesawat menjadi stabil. Namun manajemen Boeing yang terburu-buru dalam mengambil keputusan ini hanya memasang sistem MACS ini satu saja. Jadi sewaktu-waktu sistem ini error, itu tidak ada cadangan sistem lagi. Nah, kejadian pada tahun 2018 Lion Air JT610 itu jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat, dikarenakan pesawat ini
waktu hidung pesawat naik lalu sistem MACS ini bekerja, MACS ini sistemnya ada trouble sehingga sistem ini terus-menerus memaksa hidung pesawat untuk turun ke bawah. Hidung pesawat turun ke bawah terus sampai pada akhirnya menghantam perairan yang menewaskan sekitar 180-an korban jiwa. Lalu kejadian juga pada tahun 2019 yaitu Ethiopian Airlines. Itu juga sama dengan kasusnya Lion Air. MACS ini mengganggu kontrol pengemudi pilot dan akhirnya berujung kecelakaan dan mengakibatkan korban jiwa sebanyak 180 jiwa juga. Nah, kesalahan dari Airbus ini setelah waktu peluncuran, sistem MACS ini tidak diberikan secara transparan kepada pihak maskapai maupun pilot. MACS ini oleh Boeing sengaja diloloskan agar produk lebih murah dan lebih cepat diterima oleh pelanggan. Dibuktikan dengan izin legalitas yang keluar FAA itu sebagian analisis yang meloloskan izinnya Boeing 737 MAX itu adalah orang-orang Boeing itu sendiri. Dan pada waktu peluncuran pihak maskapai pun tidak diberi pelatihan maupun simulator karena manajemen Boeing takut dianggap membebani perusahaan maskapai karena biaya simulator itu tinggi. Dari kejadian Boeing ini, manajemen Boeing sendiri dari segi persepsi, yang pertama yaitu terlalu percaya diri. Boeing sendiri demi mengejar ketertinggalan dari Airbus sebagai kompetitor utamanya, itu memikirkan cara bagaimana caranya penjualan itu dapat dikuasai oleh Boeing lagi tanpa memikirkan bahwa teknologi MACS ini kalau tidak ada backup kedua MACS ini dapat beresiko kepada nyawa penumpangnya maupun awak kru kabinnya. Manajemen Boeing sendiri juga terlalu pede dengan teknologi dan desain pesawat yang dirancang. Pada 737 MAX ini rancangannya berasal dari basic yang pesawat tua yaitu 737 yang diciptakan pada tahun 1960-an. Yang kedua, manajemen sendiri CEO-nya terlalu membela diri dan tidak mau segera mengakui kesalahannya. Pada awalnya, pada waktu kejadian pesawat jatuh itu, manajemen Boeing menyalahkan pilot yang gagal mengendalikan teknis pesawat atau tidak bisa mengendalikan teknologi MACS. Nah, teknologi ini sendiri padahal MACS itu sistemnya otomatis oleh komputer, jadi pilot tidak bisa mengkontrol. Dan pada saat perilisan juga, Boeing juga tidak transparan terhadap pihak maskapai maupun pilot dan tidak diberi pelatihan simulator. Jadi waktu rilis langsung dipakai untuk bisnis. Yang ketiga, perspektif selektif. Manajemen Boeing mempertahankan cara bagaimana kita membuat pesawat itu cepat dan murah untuk mengejar ketertinggalan pasar. Padahal jika MACS ini error dan tidak ada backupnya, ini sangat berbahaya bagi nyawa penumpang dan awak kabin. Seharusnya MACS ini dipasang 2 atau 3 untuk jaga-jaga sewaktu MACS teknologi ini yang pertama error, yang kedua ini dapat membantu.
Yang ketiga, normalisasi penyimpangan. Ini juga ada yang menarik. Waktu pilot uji coba Boeing itu mencoba pertama kali MACS ini, pilot uji coba ini melaporkan sebanyak 26 kali MACS ini tidak bekerja secara sempurna. Namun manajemen tetap meluncurkan model 737 MAX ini dengan alasan mengejar ketertinggalan pasar, dan peluncuran ini tanpa dibekali oleh pelatihan simulator pilot. Selanjutnya, analisis Boeing 737 MAX dalam pengambilan keputusan individu. Yang pertama, rasionalitas terbatas. Manajemen membuat keputusan yang terburu-buru demi menyusul ketertinggalan dari pesaing itu. Jadi keputusan teknis yang diambil bukan berdasarkan hasil analisis uji coba dan resiko yang dimitigasi, namun keputusan tersebut hanya berfokus pada persaingan bisnis dan keuntungan. Yang kedua, eskalasi komitmen. Perencanaan sudah dibentuk, produksi dan kontrak dengan vendor-vendor sudah berjalan. Nah, pihak Boeing sendiri juga kelirunya tidak memikirkan keselamatan atau resiko di akhir, dan berpikir apabila produksi dibatalkan akan rugi besar terhadap finansial Boeing. Yang ketiga, risiko di bawah tekanan. Saat Boeing tersaingnya dengan Airbus, manajemen ingin kembali menguasai pasar. Hal ini menjadikan ketertinggalan pasar ini menjadi alasan Boeing untuk membuat pesawat yang cepat dan murah, namun tidak memikirkan dan menguji coba risiko yang ditimbulkan dari teknologi tersebut. Dan Boeing sendiri juga menutup-nutupi kasus ini dengan dalih MACS error itu dikarenakan pilot yang tidak bisa mengendalikan. Namun ternyata error sistem ini dikarenakan teknologi yang diciptakan Boeing itu belum terlalu sempurna dan dipaksakan untuk rilis ke pasar. Dan yang terakhir, memudarnya etika dalam bisnis. Tujuan Boeing merebut kembali pasar yang direbut oleh Airbus ini menyebabkan manajemen lalai dalam antisipasi resiko keputusannya. Boeing sendiri juga tidak transparan dengan teknologi MACS baik kepada pihak maskapai maupun pilot. Keselamatan operasional dan penumpang ini seolah-olah opsi kedua, dan yang opsi pertamanya itu adalah soal persaingan bisnis dan juga keuntungan semata. Jadi pada kesimpulannya, keputusan yang didasarkan oleh ambisi dan juga ego tanpa memikirkan risiko jangka panjang itu dapat perlahan merusak reputasi citra perusahaan, di sini Boeing, karena pada sewaktu kejadian tersebut seakan-akan Boeing tidak lagi dipercaya oleh konsumen karena kecelakaan tersebut begitu fatal dan menyebabkan kematian korban jiwa yang sangat banyak. Cukup sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.